Halo, Assalamualaikum. Sodiak, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya nulis dialog yang pakai bahasa asing. Tapi sebelum mulai, subscribe dulu. Udah? Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel di Kare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Jadi bukan cuma kamu, saya juga. Karena kan kita masih sama-sama penulis pemula. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Terima kasih udah nontonin video-video saya tentang kepenulisan. Walaupun sebenarnya ada juga sih puisi, ada cerpen, ada vlog, ada segala-gala, ada enggak deh, enggak segala-gala. Maksudnya ada beberapa kategori lain, bukan cuma tentang kepenulisan. Tapi sekarang nih fokusnya tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu pengen jadi penulis, harus subscribe. Tadi udah disinggung sedikit. Di video ini tuh kita bakal belajar caranya nulis dialog pakai bahasa asing. Karena kan nggak mungkin dong semuanya pakai bahasa Indonesia. Pasti ada karakter dari Jepang misalnya, dari Perancis, atau dia orang Balikpapan misalnya, atau orang Banjarmasin. Nggak ngomong pakai bahasa Indonesia. Bener gak sih? Nah, gimana caranya? Gimana tuh caranya? Ada 5 yang mau saya kasih tahu nih. Nanti kamu pilih aja kira-kira dari 5 ini mana aja yang cocok sama tulisan kamu. Yang pertama, teduh gatel hidung orang. Yang pertama, pakai catatan kaki. Nanti saya kasih lihat kali ya gambarnya di sini. Tapi kalau ngeditnya rajin. Catatan kaki itu misalnya ya, misalnya ini lagi baca. Jadi di halaman 20 itu ada dialog pakai bahasa Inggris misalnya. Misalnya gitu. Nanti di dialognya kan tengah-tengah tuh, dialog halamannya di tengah. Terus nanti di paling bawah ada catatan kaki. Jadi misalnya how are you doing misalnya gitu ya. Udah random aja. Bahasa asing kan. Kalau bahasa Inggris kayaknya sih masih gampang ya kan. Tapi kalau misal pakai bahasa Perancis, pakai bahasa Jepang yang tulisannya aja bukan pakai huruf alfabet. Kalau Jepang maksudnya. Nah, gimana caranya? Jadi ya udah misalnya pakai Jepang aja nih. Kan udah bukan alfabet. Kalau misalnya tadi di halaman 20 itu ada bahasa Jepang, ya apa gitu misalnya. Terus nanti di paling bawah kecil catatan kaki ada tulisannya. Misalnya ya di dialog baris ketiga gitu misalnya. Nanti di bawahnya ada tulisannya tuh satu titik. Misalnya tuh tadi di sini apa kabar tapi pakai bahasa Jepang. Terus ditulis sih artinya apa kabar. Jadi apa kabar tanda tanya. Kalau misalnya dialognya panjang ya berarti kayak gitu juga. Cuma kan kalau misalnya catatan kaki kan adanya di bawah halaman gitu ya. Jadi anggap nih halaman dari atas buat sini sampai ke sini. Sampai sini nih, sampai pas buat sini ya. Nah, di sini tuh catatan kaki nih. Tapi kalau misalnya dialognya panjang, catatan kaki ini kan bakalan ganggu dong. Benar gak? Nah, kalau misalnya kamu gak cocok pakai catatan kaki, pakai cara yang kedua. Yang kedua itu adanya di akhir halaman. Salah. Adanya di akhir buku atau di akhir novel atau di akhir cerpen. Sama aja sih, adanya di akhir halaman. Kalau kamu pernah punya buku ujian, pernah gak sih? Buku yang soal-soal banyak, yang biasanya buat UN, pernah gak? Punya gak? Kalau misalnya kayak gitu kan, halaman 1 sampai halaman 80 misalnya itu kan salah. Halaman 1 sampai 80 itu pertanyaan. Pertanyaan semuanya. Nah, jawabannya kan biasanya adanya di halaman 81 gitu kan, kayak bocorannya gitu kan, kunci jawaban. Nah, bisa juga kamu bikin kayak gitu. Jadi dialognya aja ya udah dialognya tadi bahasa Jepang di halaman 20 misalnya. Ya udah kamu tulis aja tuh pakai bahasa Jepang. Misalnya kalau kamu punya skill nulis bahasa Jepang atau udah ditranslate dari Google nggak apa-apa juga. Nanti yang pengen baca, yang pengen tahu, jadi misalnya dari buku 2 halaman gini ya kan, buku gini ya, kayak gini kan, nggak mau buku lagi, buku misalnya gitu, jadi dia lagi baca di halaman 20 nanti ada bahasa Jepang, balik dulu tuh ke halaman 81 mau lihat oh yang tadi di halaman 20 artinya ini, terus balik lagi deh. Itu cara yang kedua, sebenarnya agak ngerepotin juga sih. Sama kayak catatan kaki, tapi kalau catatan kaki kan lebih enak ya karena kan ada di halaman yang sama. Tapi kalau ada di akhir halaman agak repot juga ya bun ya, buka dulu terus nanti balik lagi, repot. Kita coba yuk pakai cara yang ketiga. Kalau cara yang ketiga ini adanya di akhir dialognya. Misalnya tadi selamat siang udah saya anggapnya asal aja ya. Selamat siang itu kan konnichiwa, yang saya tahu aja nih jadinya gampang. Konnichiwa bahasa Jepang. Jadi misalnya kamu tulis sih pakai bahasa Jepang ya konnichiwa. Nanti kan ada kutip atas gitu kan ya. Ujar Dika yang artinya selamat siang dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kalau misalnya dia ngomong di panjang lebar misalnya anggap aja lah ya, terus dikasih kutip atas biasa kan gitu kan ya, kasih petik,
Terus ucap siapa yang artinya bla 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 bla. Enak nih yang ini. Jadi kalau yang tadi catatan kaki agak repot, kalau di akhir halaman repot banget, yang ini masih mending. Nah itu yang ketiga tuh, jadi bahasa asingnya diartiin jadi bahasa Indonesia. Tapi ada lagi yang lebih simpel sebenarnya. Ada yang lebih simpel dan ini yang keempat. Yang keempat itu kamu artiin juga sama adanya di belakang dialog juga, tapi kamu simpulin. Contoh ya, tadi kan kalau cuma konnichiwa kan ya udah bahasanya cuma kayak selamat siang gitu doang kan ya artinya. Tapi kalau misal kamu nulisnya satu kalimat panjang, dua kalimat deh atau tiga kalimat dalam satu dialog kan suka kayak gitu kan kalau biasanya lagi ngobrol. Nah, kamu tulis tuh bla 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 bla. Ucap dia yang artinya menanyakan arah misalnya, atau yang artinya marah-marah. Jadi intinya tuh marah-marah, ya udah pembaca nggak apa-apa nggak tahu bahasa Cina, salah, ya udah nggak apa-apa pembaca nggak tahu bahasa Jepangnya, tapi kan udah ada artinya dan nggak diartiin satu-satu katanya, tapi kamu simpulin aja. Jadi yang tadinya bahasa Cina ini kok Cina mulu sih, yang tadinya bahasa Jepang kamu artiin pakai bahasa Indonesia tapi kesimpulannya gitu ya, paham kan sih? Paham lah ya. Nah mulai nih kepikiran nih mau yang pakai pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Tapi inget harus konsisten. Jadi misalnya nih kamu udah pakai catatan kaki dari bab satu, terus di bab 2 kamu ganti tuh pakai ada yang di akhir kalimat, salah akhir halaman. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya pakai yang cara pertama sampai halaman 300 juga tetap pakai halaman yang pertama. Maksudnya cara yang pertama. Jadi kayak gitu, kalau misalnya pakai cara yang ketiga ya dari halaman 1 sampai ending ya pakai cara yang ketiga. Tapi ingat tadi di awal saya bilangnya ada 5 cara. Nah ini adalah cara yang kelima dan menurut saya sih paling enak sih. Karena kayak nggak butuh skill lain gitu. Nulis-nulis aja. Cuma kelihatan kalau ini pakai bahasa asing. Gimana caranya? Tunggu part 2. Bercanda. Untuk cara yang kelima, kalau kamu nulis pakai bahasa asing itu, kamu tulis aja bahasa Indonesianya. Misalnya, saya sedang berada di Tokyo, bla bla bla. Misalnya gitu ya. Kan kalau di Tokyo udah ngomongnya udah pasti bahasa Jepang dong. Tapi kan di narasi pakainya bahasa Indonesia. Caranya adalah kamu tulis aja pakai bahasa Indonesia. Terus nanti di keterangan di dialog tag-nya kamu tulis, misalnya ya, selamat siang kan tadi konnichiwa. Konnichiwa, ucapnya dalam bahasa Jepang kan tadi kayak gitu. Nah kalau ini nulisnya selamat siang, langsung aja dialog tag, misalnya ucapnya menggunakan bahasa Jepang. Gampang kan? Jadi ya udah gitu, ya udah artinya bahasa Jepang, maksudnya situasinya udah ketahuan lagi di Tokyo ngomongnya bahasa Jepang, dialognya bahasa Indonesia. Jadi kayak anime-anime ya kan. Kalau anime kan kalau kamu nonton ya, anime itu mau latarnya di Singapura, mau latarnya Spanyol, koboi-koboi, bukan cuma ninja, tetap aja bahasa Jepang. Situasinya tetap tuh ya kayak Attack on Titan deh, itu kan nggak di Jepang kan. Dari bangunannya aja udah kelihatan di Eropa, tapi ngomongnya Jepang dan kelihatan. Nggak usah deh kita ganti. Kalau Attack on Titan kan emang lokasinya di situ. Kita ganti One Piece, tahu gak sih? One Piece dari pulau satu ke pulau lain, pulau lagi, beda-beda gitu kan. Beda pulau, beda bahasa seharusnya logikanya. Tapi di One Piece tetap bahasa Jepang. Tapi kita kan ngelihat ya, itu kan kalau ngelihat kan lebih gampang ya. Situasinya beda, lokasinya beda, ngomongin Jepang ya udah. Tapi kalau dalam tulisan bisa jadi kayak tadi. Jadi dibikinnya rata bahasa Indonesia, tapi dikasih keterangan di dialog tag menggunakan bahasa Jepang. Sangat mudah sebenarnya. Dan ini nggak cuma bahasa asing doang ya. Jadi mau pakai bahasa daerah. Jadi kan nggak harus nanya-nanya nih. Kira-kira bahasa Bugisnya ini apa ya? Kira-kira kalau bahasa Jepangnya ini tuh apa ya? Repot gak sih? Ya kalau misalnya kamu punya skill bahasa Jepang, punya daerah, misalnya kamu daerah Bugis sana ngomongnya biasa aja gitu, maksudnya buat kamu biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya nih tinggal di Depok, nggak ada bahasa daerahnya, gimana? Jadi pakai nomor 5 itu adalah cara yang paling ampuh. Cuma kan emang kayak nggak mikir gitu ya. Kalau ini orang penulis, dimikir dikit kayak translate dikit kayak kan gitu ya. Jadi ya udah. Tapi kalau misalnya kayak bahasa Jawa kayak misalnya ngomong Ndo gitu kan ya udah ya kita udah paham. Terus ngomongin bahasa Betawi gitu misalnya, rada-rada tahu kok kalau misalnya kamu tinggal dimanapun, kalau bahasanya Betawi agak tahu karena TV di Indonesia itu kebanyakan pakai bahasa Betawi dan nggak jadi masalah.
Kita recap ya, 5 cara nulis dialog pakai bahasa asing. Yang pertama, pakai catatan kaki. Yang kedua, tulis di akhir halaman. Yang ketiga, kamu jelasin di akhir dialog. Yang keempat, kamu jelasin tapi disimpulin. Yang kelima, tulis aja keterangan kalau itu pakai bahasa asing. Udah paham ya? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget tulis di komen, nanti jawabin. Kalau misalnya mau request konten juga boleh. Bagi yang udah komen, yang udah request beloman, nanti saya filter satu persatu dibuatin, kalau enggak saya balas di komennya. Cukup sekian, terima kasih sudah nyimak. Bye bye.